Halo teman-teman, saya Agustin Ratmawati dari Teknologi Pangan A, dan kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang yang pertama ada teknik isolasi mikroorganisme, dan yang kedua ada sanitasi lingkungan dan personal hygiene. Selamat menyaksikan. Yang pertama ada teknik isolasi mikroorganisme. Nah, di sini dilakukan menggunakan metode goresan cawan atau gores kuadran. Hal yang pertama dilakukan adalah membagi bagian belakang cawan Petri menjadi 4 bagian, yaitu kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Kemudian medium PCA yang sudah dipanaskan dituangkan ke dalam cawan Petri dan dibiarkan hingga memadat. Setelah medium memadat, diambil satu lup suspens biarkan kapang roti menggunakan jarum Ose, kemudian digoreskan pada bagian kuadran 1 secara zigzag. Setelah selesai, jarum Ose dipijarkan pada bunsen dan dianginkan hingga dingin. Setelah itu, kita lanjutkan penggoresan pada kuadran 2 secara zigzag seperti yang tadi. Setelah selesai, hal yang sama dilakukan untuk menggores kuadran 3 dan kuadran 4. Setelah goresan selesai, kita bungkus cawan Petri menggunakan plastik wrap dan diinkubasi dalam inkubator selama 14 hari dengan suhu 25 derajat Celcius. Nah, pengamatannya sendiri akan dilakukan pada hari kedua, 6, 10, dan 14. Setelah dilakukan inkubasi dan pengamatan selama 14 hari, didapatkan hasil sebagai berikut. Nah, berdasarkan data ini diketahui bahwa kuadran 1 memiliki jumlah koloni terbanyak untuk tiap waktu inkubasi. Nah, inkubasi di sini dilakukan selama 14 kali 24 jam karena fase hidup kapang akan memasuki fase eksponensial pada hari ke-9 dan fase stasioner pada hari ke-12. Oleh karena itu, pada hari ke-10 atau inkubasi 10 kali 24 jam, jumlah koloninya merupakan koloni terbanyak karena kapang memasuki fase eksponensial sehingga pertumbuhannya akan semakin cepat. Di sini dari kuadran 1, 2, 3, dan 4 jumlah koloninya semakin menurun karena sebelum digores tadi jarum Ose dipijarkan sehingga jumlah koloninya akan berkurang. Prinsip dari metode goresan cawan ini adalah mendapatkan koloni yang benar-benar terpisah dari koloni lainnya dengan cara membagi cawan menjadi 4 bagian. Nah, metode goresan kuadran ini bertujuan untuk mendapat isolat tunggal karena jumlah koloni dari tiap goresan akan semakin berkurang atau semakin sedikit. Penggunaan 4 kuadran pada metode ini dilakukan supaya koloni dapat tersebar pada permukaan medium agar, sedangkan pola penggoresan adalah zigzag dengan tujuan supaya dapat memisahkan koloni menjadi biakan murni. Medium yang digunakan pada percobaan ini adalah PCA atau pletkan agar, karena medium ini merupakan medium yang umum digunakan untuk isolasi mikroorganisme. Selain itu, medium ini juga merupakan medium padat sehingga memudahkan untuk melakukan penggoresan pada medium. Dan medium PCA juga mengandung nutrisi yang baik untuk pertumbuhan mikroorganisme, salah satunya adalah mengandung glukosa dan ekstrak ragi. Oleh karena itu, mikroba yang digores pada permukaan medium agar dapat timbul. Fungsi jarum Ose pada percobaan kali ini adalah untuk menggoreskan biakan kapang roti ke permukaan medium agar. Fungsi bunsen adalah untuk mencegah terjadinya kontaminasi saat melakukan penggoresan pada medium agar. Bunsen juga berfungsi untuk memijarkan jarum Ose. Nah, pemijaran sendiri berfungsi untuk mengurangi jumlah mikroorganisme pada jarum Ose. Kemudian jarum Ose kan didinginkan sampai dingin. Itu bertujuan supaya mediumnya itu tidak rusak. Kemudian setelah selesai tadi kan dibungkus dengan plastik wrap, bertujuan supaya mencegah terjadinya kontaminasi. Kelebihan dari metode ini adalah dapat membuat goresan dengan pola tertentu untuk mendapatkan biakan tunggal atau isolat murni. Sedangkan kelemahannya adalah membutuhkan keterampilan yang diperoleh melalui latihan. Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, didapatkan kesimpulan bahwa metode isolasi mikroorganisme dapat dilakukan menggunakan metode goresan cawan. Jumlah koloni dari tiap goresan akan semakin berkurang. Selain itu, jumlah koloni mikroba akan mengalami peningkatan, kemudian akan turun pada hari terakhir inkubasi. Yang kedua ada sanitasi lingkungan dan personal hygiene. Yang pertama, teknik personal hygiene dilakukan dengan cara medium PCA steril dituangkan ke dalam cawan Petri dan dibiarkan hingga memadat. Nah, setelah memadat, 3 jari tangan yang telah disterilkan dengan alkohol ditempelkan ke permukaan medium. Lalu 3 jari tangan lain yang tidak disterilkan dengan alkohol juga ditempelkan ke permukaan medium pada cawan yang berbeda. Selanjutnya, untuk sampel kuku dan rambut dimasukkan ke dalam aquades, kemudian 1 ml sampel dipipet ke dalam cawan Petri, kemudian ditambahkan medium PCA steril dan diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 24 jam. Selanjutnya, untuk swab test. Untuk metode swab test dilakukan dengan cara swab stick diseka ke permukaan meja laboratorium dan handle pintu kamar mandi, kemudian dimasukkan ke dalam tabung reaksi berisi larutan dilusi. Kemudian 1 ml sampel dipipet dimasukkan ke dalam cawan Petri. Selanjutnya ditambahkan
medium PCA steril dan diinkubasi selama 24 jam pada suhu 37 derajat Celcius. Selanjutnya ada metode direct air contact. Dilakukan dengan cara yang pertama, menuangkan medium dekat dengan bunsen seperti ini dan menuangkan medium jauh dari bunsen. Nah, medium tadi yang dituang dekat dengan bunsen dan jauh dari bunsen kemudian diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 24 jam. Yang pertama ada prinsip dari personal hygiene. Menurut WHO, prinsip dasar dari personal hygiene adalah merawat kebersihan diri dari luar. Contohnya seperti mencuci tangan apabila dibutuhkan, memotong jari kuku, membersihkan rambut, membersihkan gigi, dan memakai pakaian yang bersih. Kemudian untuk prinsip sanitasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk mempengaruhi kebersihan lingkungan, untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan higienis. Kemudian hasil dari percobaan yang telah dilakukan adalah sebagai berikut. Untuk percobaan personal hygiene, sampel rambut memiliki 17 mikroba, sampel kuku memiliki 84 mikroba, pada jari hygiene terdapat 4 mikroba, dan jari non-hygiene terdapat 32 mikroba. Jumlah mikroba pada percobaan swab test di handle pintu kamar mandi terdapat 68 mikroba, sedangkan meja laboratorium terdapat 23 mikroba. Jumlah mikroba pada percobaan direct air contact untuk penuangan dekat dengan bunsen tidak terdapat mikroba, sedangkan penuangan jauh dari bunsen terdapat 1 mikroba. Dari hal ini dapat diketahui bahwa jari hygiene lebih steril daripada jari non-hygiene, karena jari hygiene sebelumnya sudah disterilkan dengan alkohol. Kemudian, dapat diketahui juga bahwa penuangan medium dekat dengan bunsen dapat meminimalisir adanya kontaminasi dari bakteri. Bakteri yang kira-kira ada pada rambut, salah satunya adalah Staphylococcus aureus. Keberadaan bakteri pada rambut dapat disebabkan karena rambut yang berkeringat atau berminyak. Kemudian, bakteri yang kira-kira ada pada kuku adalah Staphylococcus aureus, Bacillus cereus, dan Klebsiella. Keberadaan bakteri tersebut pada kuku dapat disebabkan karena kuku yang panjang dan kotor. Kemudian, bakteri yang terdapat pada handle pintu kira-kira adalah Staphylococcus aureus. Keberadaan bakteri tersebut pada handle pintu dapat disebabkan karena Staphylococcus aureus merupakan flora normal pada tangan manusia sehingga mudah untuk ditransmisikan. Bakteri yang umumnya terdapat di udara adalah Clostridium dan Bacillus. Keberadaan bakteri tersebut di udara disebabkan karena bakteri tersebut mampu bertahan lebih lama daripada bakteri lain. Penggunaan alkohol untuk mensterilkan jari pada percobaan personal hygiene merupakan salah satu upaya dari hand hygiene untuk meminimalisir adanya kontaminasi. Kemudian, tujuan dari metode direct air contact adalah untuk membuktikan bahwa penuangan medium dekat dengan bunsen lebih steril daripada penuangan medium yang dilakukan jauh dari bunsen. Dapat dilihat bahwa hasilnya penuangan dekat dengan bunsen tidak terdapat mikroba. Fungsi dari swab stick pada percobaan swab test adalah untuk mengambil sampel dari permukaan meja laboratorium dan handle pintu kamar mandi dengan cara menyekap permukaannya. Kemudian, medium yang digunakan pada percobaan ini adalah medium PCA, karena medium PCA merupakan medium yang umum digunakan untuk pertumbuhan mikroorganisme karena merupakan medium padat yang mengandung agar. Medium PCA juga mengandung nutrisi untuk pertumbuhan mikroorganisme yang berasal dari glukosa dan ekstrak lagi. Pemberian sampel dilakukan saat medium tidak terlalu panas, bertujuan supaya sampel mikroba tidak mati saat akan diinkubasi. Pemberian medium didinginkan juga bertujuan untuk mencegah terjadinya kondensasi pada cawan saat akan diinkubasi. Sanitasi dan personal hygiene memiliki tujuan yang sama, yaitu sama-sama mengusahakan untuk menciptakan kondisi lingkungan hidup yang sehat, bersih, dan higienis. Perbedaan dari sanitasi dan personal hygiene adalah kalau hygiene itu merujuk pada manusia, sedangkan pada sanitasi merujuk pada faktor-faktor lingkungan hidup di sekitar manusia. Kemudian, Staphylococcus aureus merupakan bakteri yang dapat menyebabkan infeksi seperti pneumonia, meningitis, sedangkan Klebsiella merupakan salah satu bakteri gram negatif yang dapat menyebabkan infeksi pada saluran pernafasan atau saluran pencernaan seperti septisemia dan pneumonia. Penerapan dari hygiene dalam industri pangan mencakup kebersihan karyawan seperti memakai masker, memakai pakaian kerja, dan sepatu. Sedangkan penerapan sanitasi pada industri pangan adalah memisahkan bahan baku yang sudah terkontaminasi atau bahan baku yang telah rusak dari bahan baku yang masih layak untuk dipakai. Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, didapatkan kesimpulan bahwa sanitasi dan personal hygiene dilakukan dengan cara inkubasi sampel yang berasal dari praktikan seperti rambut, kuku, dan jari, sedangkan yang berasal dari lingkungan seperti dari handle pintu kamar mandi dan meja laboratorium. Kemudian, semua cawan yang diinkubasi menumbuhkan mikroba, kecuali cawan yang berisi medium yang dituang dekat dengan bunsen. Salah satu contoh personal hygiene dan sanitasi pada lingkungan laboratorium adalah penggunaan alkohol untuk sterilisasi tangan dan penggunaan bunsen saat penuangan medium. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Dadah!